Pemerintah Kabupaten Kota Baru hadir dalam kunjungan kerja reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 dalam persidangan 3 tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dalam rangka pengawasan terhadap BUMD yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Acara yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila dihadiri para bupati dan wali kota Kalimantan Selatan serta wakil menteri dalam negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran badan usaha milik daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pimpinan Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi terhadap BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Dirinya menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kinerja serta transparansi dalam pengelolaan BUMD dan tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah. Sementara itu, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyatakan komitmen pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kerjasama strategis kedua perusahaan ini menghadirkan perlindungan asuransi jiwa kredit kepada nasabah Bank BPD Papua. MNC Life yang merupakan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dalam penyediaan produk asuransi jiwa kredit bagi nasabah Bank BPD Papua. Kerjasama ini mencakup perlindungan asuransi untuk berbagai fasilitas pembiayaan, mulai dari kredit multiguna, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, hingga kredit produktif. Melalui skema kerjasama ini, nasabah akan mendapatkan perlindungan jiwa selama masa pinjaman berlangsung, sehingga risiko finansial yang timbul dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kerjasama MNC Life dengan BPD Papua merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelindungan asuransi jiwa kredit, khususnya bagi masyarakat Papua dan sekitarnya, sehingga nasabah dan keluarganya merasa lebih aman sekaligus mendukung kualitas portofolio kredit perbankan yang berkelanjutan untuk di daerah Papua. Bank Papua mengelola atau memberikan kredit kepada seluruh ASN yang ada di Provinsi Papua dan pemekarannya yang 5 provinsi, maka kami mengandalkan kerjasama ini untuk menjamin asuransi jiwa kredit yang diberikan. Kerjasama asuransi jiwa kredit ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi nasabah, sekaligus mendorong akses pembiayaan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Papua dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah maraknya takjil kekinian, warga Payakumbuh Sumatera Barat masih setia menjaga cita rasa lama. Ya, bongko merupakan kue tradisional berbungkus daun pisang, selalu hadir dan diburu saat bulan Ramadan. Berikut liputannya. Aroma daun pisang yang dikukus tercium kuat di sebuah dapur yang masih tradisional. Bongko menjadi salah satu kuliner yang paling dicari. Ya, bongko merupakan kue tradisional khas Ranah Minang yang hanya muncul saat Ramadan. Dan uniknya, di luar bulan puasa kue ini nyaris tak ditemukan oleh warga. Kehadirannya yang musiman ini menjadikan semakin istimewa di masyarakat. Proses pembuatannya terbilang sederhana.
Bongko yang terbuat dari tepung beras dimasak bersama dengan santan, gula aren, dan air pandan hingga mengental dan bertekstur padat. Adonan kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus beberapa menit hingga matang. Bongko memiliki rasa manis dan teksturnya yang lembut menjadikan bongko cocok sebagai menu berbuka puasa. Dari awal bulan masak, dari jam biasa dibikin anak, dari mulai jam 8, jam 10 udah masak. Udah siap, bisa diorder. Sehari bisa menghabiskan berapa porsi, Bu? Paling sedikit 400, kadang-kadang lebih. Dalam sehari, Titi bisa menjual hingga 400 bungkus bongko. Mulai berjualan sejak pukul 2 siang hingga menjelang azan maghrib. Terdapat 2 varian yang ditawarkan, yaitu bongko original dan bongko dengan campuran roti. Keduanya sama-sama menjadi favorit para pembeli. Harganya pun terbilang terjangkau, sebesar Rp6.000 saja per bungkusnya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.